Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iva Hasana Zulfa yang mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Langsung saja yang pertama, hasil diskusi kami mengenai determinasi pemerolehan bahasa anak dalam kehidupan sehari-hari yaitu dimulai sejak anak lahir yang ditandai dengan tangisan, kemudian anak akan memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Setelah itu, anak akan memperoleh bahasa keduanya setelah memperoleh bahasa pertamanya. Hingga usia 5 tahun, anak sudah mulai matang dalam kemampuan mengakuisisi kata dan kemampuan berbahasanya. Yang kedua, berdasarkan pembahasan kelompok kami mengenai pemerolehan bahasa pertama dan kedua anak melalui contoh nyata berdasarkan pengalaman yaitu pemerolehan bahasa yang pertama berasal dari ibu sang anak. Sebagai contoh, seorang anak yang masih kecil pasti akan selalu menirukan apapun yang diucapkan oleh ibunya, baik dalam berbicara kata-kata sederhana maupun memanggil orang lain. Hal ini bisa terjadi karena anak cenderung dekat dengan sang ibu. Yang ketiga, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep yang membedakan tiga teori pemerolehan bahasa yaitu A. Nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus, yang artinya kelahiran. Jadi, teori nativisme ada karena perkembangan yang terjadi pada anak yang berasal dari pembawaan lahir dan kemampuan genetik. Dalam mempelajari teori ini membutuhkan waktu yang lama, karena bahasa adalah hal yang kompleks dan rumit, sedangkan faktor lingkungan tidak begitu berpengaruh. B. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku siswa dalam kegiatan belajar sebagai bentuk interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini lebih menekankan pentingnya latihan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, dan lebih bersifat mekanistik. C. Teori kognitif. Teori perkembangan kognitif adalah teori yang membahas mengenai pengetahuan pada kejadian yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian bagaimana anak mempelajari ciri, fungsi dari objek tersebut. Dengan demikian, anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Dari pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa hakikat pemerolehan bahasa pada anak dalam kehidupan sehari-hari dimulai sejak anak lahir yang ditandai dengan tangisan hingga anak usia 5 tahun. Yang kedua, mengenai pemerolehan bahasa pertama dan kedua anak melalui contoh nyata berdasarkan pengalaman yaitu seorang anak yang masih kecil pasti akan selalu menirukan apapun yang diucapkan oleh ibunya. Hal ini bisa terjadi karena anak cenderung dekat dengan sang ibu. Yang ketiga, konsep yang membedakan tiga teori pemerolehan bahasa yaitu A. Teori nativisme. Teori nativisme membahas mengenai keterampilan pada anak. B. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme membahas mengenai sikap atau perilaku pada anak. C. Teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif membahas mengenai pengetahuan pada anak.